Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini lebih bermanfaat dan membawa berkah. Dengan sikap sempurna, dengan tenang, mohon tenang seluruh semuanya. Mari kita berdoa, ikuti pahmit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas doa yang sudah dilakukan dengan khusyuk. Mudah-mudahan bisa memperlancar pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar subtema 4 ya anak-anak. Nah, tapi nanti kita akan mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Subtema 4 itu kita belajar tentang apa? Tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Ya. Setelah kemarin kita belajar tentang wujud benda, terus perubahan wujud benda. Nah, dengan seperti itu kita akan mengetahui betapa ajaibnya perubahan yang terjadi pada benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi nanti diharapkan dengan mempelajari ini kalian bisa lebih menambah keimanan kalian ya. Tidak sekedar pengetahuan saja yang kalian peroleh, tapi ini juga bisa menambah keimanan kita semuanya bahwa betapa agungnya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda itu sehingga sampai ada perubahan-perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita itu banyak sekali macamnya. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin perubahan wujud benda, perubahan wujud benda itu ada yang perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, gas jadi padat, padat jadi cair, cair menjadi padat, sampai ke perubahan wujud padat menjadi gas juga kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Ya, kalau kalian buka di buku itu ada pada halaman 162. Jadi perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Istilahnya apa? Nah, akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, sambil mengingat-ingat yang kemarin ya anak-anak. Ini ada beberapa macam perubahan wujud. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim. Oke, sekedar mengingatkan sebelum nanti Pak Amit tambahkan. Oke, kalau kemarin mencair itu apa mencair? Mencair itu adalah perubahan wujud benda yang tadinya padat menjadi tadinya padat menjadi cair. Ini yang kemarin ya, mengingatkan aja. Kemudian membeku itu apa? Membeku itu adalah perubahan wujud yang tadinya cair menjadi padat. Yang mana ini? Tadinya cair menjadi padat. Oke, di bawah ini ya. Kemudian ada menguap, berarti perubahan wujud benda yang tadinya cair menjadi gas. Ini yang kemarin. Oke, cair menjadi gas. Kemudian ada mengembun. Mengembun itu berarti perubahan wujud gas menjadi cair. Ini yang kemarin. Oke, kemudian satu lagi menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud padat menjadi gas ya. Padat menjadi gas mana? Oh, ini padat menjadi gas nih. Tadinya padat menjadi gas. Oke, sudah ada semuanya. Itu yang kemarin yang kita pelajari sudah ada. Jadi mencari itu adalah perubahan wujud padat menjadi cair. Membeku itu adalah perubahan wujud cair menjadi padat. Kemudian menguap itu adalah perubahan wujud cair menjadi gas. Mengembun itu adalah perubahan wujud gas menjadi cair. Kemudian menyublim itu adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Oke, masih ingat ya kemarin ya? Oke, selanjutnya. Ini satu lagi anak-anak. Nah, ini. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat? Oke. Awalnya gas menjadi padat.
Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut dengan mengeblur atau istilah lainnya adalah mengkristal. Gitu ya. Jadi perubahan wujud tadinya adalah bendanya gas menjadi padat. Tadinya seakan-akan tidak ada ya, gas itu kan nggak kelihatan toh. Kemudian tiba-tiba kok ada. Nah, itu berarti namanya mengeblur atau istilah lainnya adalah mengkristal. Nah, jika kita tinggal di negara empat musim itu berarti ada musim 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 apa namanya gugur, salju, terus ada musim apa penghujan ya dan kemarau. Nah, itu nanti kita akan mendapati maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Ada musim dinginnya. Nah, di musim dingin itu nanti akan ada embun-embunnya itu mengkristal. Nah, embun buku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Jadi uap airnya itu yang tadinya gas, kemudian berubah menjadi padat. Itu namanya mengkristal. Ya, nah itu yang perlu kalian pahami. Itu. Nah, nanti akan kita pelajari pada sub tema 4 tentang perubahan wujud proses terjadinya garam. Ya, ini kita lihat ya. Ini kelihatan? Nah, di sini nanti kita akan membaca. Kelihatan enggak? Ini ada pada halaman 175. 175. Oke, nanti siap-siap untuk membaca. Bertani garam. Wah, adakah dari sekian banyak anak ini yang orang tuanya petani garam? Ada enggak? Ada yang petani garam di sini? Enggak ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Itu biasanya di daerah-daerah pantai itu petani garamnya banyak. Tapi pantainya pantai-pantai tertentu. Nanti kita baca ya. Baik. Pertama yang akan baca adalah Mas Rizky dulu. Satu paragraf ini Mas Rizky. Oke, siap Mas Rizky? Dari judulnya dulu ya. Judul terus kemudian ini. Oke, siap. Silahkan Mas Rizky untuk membaca. Oke. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk lambak-lambak untuk menampung air laut. Jadi garam itu dihasilkan dari mana? Air laut. Air laut ternyata ya. Oke. Siapa yang membuat garam ini? Petani garam. Petani garam. Oke. Membuat garamnya di mana? Membuat garamnya di mana? Di pinggir pantai, bukan di tengah laut ya. Oke. Jadi di sana nanti akan ada ladang garam yang berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Oke, selanjutnya nanti akan membaca Mbak Nuri. Dari sini, oke, silahkan Mbak Nuri. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Oke, ternyata tidak semua tempat ya untuk membuat garam ini ya. Ada di mana saja tempat ladang garamnya? Ladang garamnya ada di mana saja? Di Pulau Jawa. Kalau di Parangtritis ada nggak? Kalau di Parangtritis ada nggak? Parangtritis, Parangkusumo, ada nggak? Pernah jumpai di sana nggak? Nggak ada ya. Nah, ini karena rata-rata di pantai utara. Pantai utara itu kayak misalkan Pulau Jawa, di daerah Pati, sana tempatnya neneknya Aim itu ya. Terus di Madura, ada di Sumatera, Sulawesi,
dan pantai-pantai di Nusa Tenggara. Ini. Oke, itu ya anak-anak. Tambah pengetahuan hari ini. Selanjutnya, Pak Ahmed minta baca. Mbak Syifa. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Oke, terus Setelah tambak garam dibuat dengan kedalaman tertentu, air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Oke, coba bagaimana proses menghasilkan garam? Oke, yang pertama itu ya anak-anak. Petani menyiapkan petak-petak tambak. Itu jadi ada prosesnya, nggak tiba-tiba langsung jadi garam. Jadi disiapkan petak-petak dulu. Ya, terus tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Oke, itu ya. Terus setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air. Nah, airnya juga nggak sembarang air. Ini yang dimasukkan ke dalam tambak itu airnya adalah air laut. Kalau misalkan air sumur, kira-kira bisa nggak air sumur? Nggak bisa, harus air laut ya. Kedalamannya sudah terukur. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap. Nah, ini ada prosesnya. Ini ya. Ini tambak-tambaknya ini isinya garam-garam ini. Jadi nanti diisi air, terus setelah itu nanti air lautnya itu kan kena sinar matahari. Mataharinya dari sini ya. Nah, kena sinar matahari kemudian airnya ini menguap ke atas, menguap. Nah, nanti ini menjadi apa? Nah, akan kita baca lagi. Oke, kita lihat. Oke, yang membaca selanjutnya adalah, terima kasih Mbak Siva tadi, Mbak Warastika. Mbak Warastika untuk membaca ya. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Oke, terima kasih Mbak Warastika, bacanya bagus. Oke, kita lihat lagi ya anak-anak. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal setiap hari harus ditambah air laut ya. Jadi enggak seketika ketika petani itu memasukkan air garam ke dalam tambak itu langsung jadi, itu enggak, tapi harus diisi setiap hari. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Jadi ada proses penguapan di situ. Nah, ini butuh berapa hari ternyata? Butuh 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir. Wah, ternyata lama sekali anak-anak ya. Kita pikir membuat garam itu cukup 1 hari jadi, ternyata butuh itu 210 hari. Lama sekali. Nah, kemudian lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Nah, kalau memanennya juga harus jangan sampai menunggu musim hujan tiba. Kalau misalkan sampai musim hujan tiba, maka yang terjadi apa? Nanti kualitasnya garamnya akan semakin menurun. Nah, ini. Nah, setelah jadi, itu garam-garam itu tidak bisa langsung dikonsumsi, tidak bisa langsung kita makan. Nah, itu masih perlu proses lagi. Prosesnya apa? Nah, ini harus dikirim ke pabrik. Dikirim ke pabrik, di sana di pabrik nanti akan ditambahi namanya zat iodium. Ini ya, zat iodium, dan baru bisa dikirim ke tempat kita. Nah, itu untuk membuat garam. Garam itu salah satu benda dapur yang sangat berguna. Yang kalau tanpa garam, masak tanpa garam kira-kira gimana rasanya? Nggak enak ya.
Nah, dengan adanya garam, masakan jadi enak. Oke. Setelah ini coba kita jawab bersama-sama. Ada 5 pertanyaan ini. Yuk dijawab yuk. Nomor 1 coba. Bahan dasar membuat apa? Pak, yodium itu apa? Oke. Iodium itu apa? Oke, pertanyaan sangat bagus. Iodium atau disebut dengan yodium itu yodium itu adalah unsur kimia yang ada pada garam. Jadi untuk menambah tambahan zat yang membuat garam itu bisa layak untuk dikonsumsi, layak untuk bisa dimakan. Nah, nanti kalau misalkan kita kekurangan yodium itu bisa menyebabkan penyakit gondok. Ya, makanya perlu adanya yodium. Ini orang yang kekurangan yodium. Ini penyakitnya seperti ini. Saya lihatkan. Nih, kalau yang kekurangan yodium. Kelihatan nggak yang ini? Sebentar, tak perlihatkan ya. Nah, ini seperti ini kelihatan nggak? Ini biasanya di bagian leher anak-anak. Ini seperti ini. Jadi bagian lehernya itu membesar. Kalau makan itu setidaknya harus pakai ada garamnya lah ya. Garamnya pun harus hati-hati, tidak sembarang garam. Garamnya dipastikan kalau garamnya itu mengandung iodium yang baik. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus anak-anak. Bahan dasar pembuat garam apa? A, B, apa C? Air laut. Oke, jadi air laut ya. Air laut. Oke, air laut, bukan pasir ya. Oke, nomor 2, contoh daerah penghasil garam di Indonesia. Kalimantan, Bali, atau Sulawesi? Sulawesi. Oke, pinter-pinter. Terus ini, nomor 3. Sulawesi. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah apa? Prosesnya menguap, membeku, atau mencair. Oke, ada proses menguap. Terus nomor 4, pernyataan yang benar berikut adalah: air menguap karena terkena sinar matahari. B, agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. C, agar kualitas bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Yang benar yang mana? Yang A benar enggak? Air menguap. A benar ya. Yang B? Terkena sinar mata. Yang B benar enggak? Salah ya? Salah ya? Enggak setiap hari. Nambahnya bukan tiap hari. Tapi kalau sudah habis, baru ini di sini ada ini. Setiap hari kah? Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang nomor yang A. Oke, sekarang ini nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah berapa? 210 hari. Oke, jadi waktunya adalah 210 hari. Oke, jawabannya benar semuanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Tidak ada.